Nah, jadi suaranya seperti itu teman-teman. Ketika dikasih beban, maka di bagian bak kopling itu terdengar suara klotok-klotok. Kemudian pas dioper gigi 1, si motor langsung jalan sendiri di motor Jupiter Jet1 ya. Injeksi, langsung saja kita lepas bagian knalpot, kemudian step, kemudian Kickstarter ya, menggunakan kunci 12 dan kunci 14. Kemudian di bagian bak koplingnya kita lepas menggunakan kunci 8T. Jangan lupa dikasih wadah. Nah, setelah terlepas seperti ini, tinggal kita bongkar bagian pernya ya, per diafragma ataupun per matahari menggunakan kunci 8. Nah, kondisinya seperti ini ya teman-teman, udah pada kotor dan berkerak. Nah, kita lepas pernya, kemudian penekan ataupun stutnya tinggal kita lepas, kemudian kampas kopling kita lepas. Nah, bisa kita lihat sendiri saat kita goyang-goyang bagian rumah koplingnya itu kocak banget ya teman-teman, ditandakan karet koplingnya itu sudah aus ataupun mengeras. Pokoknya ini memerlukan pergantian ya teman-teman. Kemudian tinggal kita lepas sepi pengunci bagian mur hose koplingnya, kita lepas menggunakan obeng min. Kemudian masukkan giginya ke gigi 1, kita lepas menggunakan kunci 19 menggunakan impact. Tinggal kita lepas bagian spinya, kemudian rumah kampas kopling kita lepas, ada ring di belakangnya, tinggal kita lepas mangkok koplingnya. Nah, ini goyang ya teman-teman, nanti kita ganti. Kemudian di belakang rumah kopling ada ring tebalnya 5 cm. Kemudian kita lepas mur yang depan menggunakan kunci 19 ya. Kita lakukan pengecekan, ada ring. Nah, kita lepas bagian mangkok kampas otomatisnya ya, seperti ini. Nah, udah terlepas dua-duanya sama kampas otomatisnya. Nah, kemudian kita buka dan bisa kita lihat sendiri di sini per sentrinya sudah pada patah ya. Nah, kemudian untuk ceknya ini sudah lepas-lepas, jadi nanti kita perbaiki. Nah, seperti ini teman-teman, ini yang menyebabkan ketika kita oper ke gigi 1 maka si motor langsung jalan sendiri. Kita cek semua komponennya. Kita lepas gigi pompa olinya dulu ya, supaya kita dapat membersihkan. Nah, kita cek bagian lahar, kemudian pompa oli, kemudian setut. Biasanya pernya itu udah pada mau patah, tapi ini masih aman. Kemudian tinggal kita lepas ya, kita cek. Nah, di sini nih. Nah, pernya udah pada lepas semua ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ganti itu bisa ganti pernya saja. Namun kan di sini untuk kampas otomatisnya juga sudah pada aus ya teman-teman. Ini sudah tidak layak karena sudah tipis banget. Kemudian di bagian karet kopling kita bisa bor, kemudian bisa digerinda ya. Nah, bisa kita lihat sendiri kampas otomatisnya itu udah tipis. Nah, kita ganti menggunakan yang satu set seperti ini. Tergantung biaya ya, mau beli kampasnya saja bisa, tapi bukan yang ori ya. Kalau yang original itu udah satu set sama platnya. Kemudian kita pasang bagian ceknya, pasang bos, kemudian ada plastik seperti ini, kemudian ada pelornya 3 biji supaya lebih mudah. Kita kasih pelumas, kita kasih gemuk ya supaya tidak lepas. Nah, di dalamnya kita kasih ring. Kemudian untuk pernya itu bisa dikasih 1, bisa dikasih 2, bisa dikasih 3. Nah, di sini yang bawaannya cuman ada 2 saja. Biasanya ada 3 dan ada 1. Pokoknya mau dipasang 1 bisa, pasang 2 bisa, pasang 3 lebih bagus. Nah, cara pemasangannya seperti ini, jangan sampai salah. Jadi untuk dudukan pernya harus berlawanan dengan ini ya. Nah, dudukan yang ada di kampas otomatisnya jadi harus menghadap. Pokoknya ada tempat penyimpanannya ya. Kalau misalkan terbalik nanti tidak bisa terpasang untuk per yang kecilnya itu. Kemudian ketika kita putar itu bisa berputar dan bisa macet. Kemudian pasang bagian bos yang depan, kemudian pasang kampas otomatisnya nanti seperti ini. Oke, kemudian tinggal kita rakit bagian karet koplingnya ya seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Jadi usahakan karetnya itu harus benar-benar pas ya. Menyudutnya jangan sampai salah ya teman-teman. Nah, posisikan seperti ini semuanya. Nah, harusnya ini ada kencang ya, namun ini kok longgar ya. Nah, kalau longgar gitu teman-teman bisa ganjal menggunakan karet bekasnya, karena berbeda ya dengan motor Jupiter. Ini khusus untuk Jupiter Jet1 saja, namun di sini nggak ada, jadi saya bisa akali menggunakan karet bekasnya sedikit diganjal. Kemudian tinggal kita kelingkan ya, paku kelingnya bisa dipres, bisa dipukul seperti ini. Kalau belum punya presan kan agak sulit, dipukul juga tidak apa-apa, asal dikasih bantalan bawahnya supaya mengeling dengan sempurna. Tinggal kita pasang gigi pompa olinya, kemudian kita pasang bagian kampas otomatis ya. Nah, seperti ini kita kasih oli dulu ya. Kita kasih oli, kemudian tinggal kita pasangkan ya teman-teman.
Nah, bosnya bisa kita lepas dulu, bisa kita kasih oli ya. Nah, kita kasih oli, tinggal kita masukkan, kemudian pasang ring. Nah, ketika kita putar ke belakang dia berputar, kalau ke depan itu macet ya, jangan sampai terbalik. Nah, kemudian pasang murnya kita kencangkan langsung. Nah, oke, setelah kita kencangkan, kita cek lagi, harus kita putar ya, ke belakang harus berputar, ke depan harus macet. Kalau misalkan ke belakang macet, ke depan macet, berarti ada yang salah cara pemasangan ringnya. Kemudian pasang bos, kemudian pen untuk gigi persneleng, kemudian kita pasang mangkok koplingnya ya. Nah, ini udah beres ya, udah saya kelingkan seperti ini, pokoknya sampai kuat ya. Kita kasih pelumasan, kita pasangkan saja seperti ini. Kita paskan, kemudian pasang ring ya, pasang ring. Nah, ketika diputar seperti itu harus lancar. Nah, ringnya seperti ini, yang tumpul di bagian dalam, yang rata di bagian luar. Masukkan, kemudian putar sedikit supaya mengunci. Pasang bagian rumah kampas koplingnya. Nah, kita masukkan sembarang saja boleh. Kita putar lancar, kemudian pengunci murnya kita pasang juga, dan murnya kita pasang. Kemudian tinggal kita kencangkan, masukkan giginya, kita kencangkan menggunakan impact secukupnya saja ya, secukupnya, jangan terlalu kencang nanti takutnya patah ataupun selek. Kemudian kita pakai tang untuk mengunci. Nah, udah beres, kita putar seperti ini, harus lancar, jangan sampai macet. Kemudian pasang bagian kampas kopling, kita kasih pelumasan dulu. Kampas koplingnya kalau misalkan masih bagus, jangan perlu diganti, ini belum aus ya, tidak terlalu gosong. Kemudian pasang kampas kopling, kemudian plat geseknya ada pernya 3 biji ya, jadi harus dipas-paskan ya, harus dipaskan. Nah, kemudian pasang kampas kopling, jadi kalau tidak pas itu tidak bakalan masuk. Kemudian untuk gigi rumah kopling lawannya itu disesuaikan, yang ada pernya harus pas dengan yang ada pernya, jadi nggak bisa sembarangan ya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang. Di dalamnya ada bearing ya, kemudian setut, kemudian corong seperti itu, kemudian pasang bagian per mataharinya, jadi jangan sampai terbalik untuk pemasangan per mataharinya ya. Kemudian tinggal kita pasang lagi ring besar, kemudian baut-bautnya kita pasangkan, dan sangat mudah sekali, pasti teman-teman sudah bisa paham. Sekali ngelihat video ini sudah bisa ya. Nah, kemudian tinggal kita kencangkan saja secukupnya, nggak perlu kencang-kencang ya, karena nggak bakalan kendor ya teman-teman, karena tertahan oleh per matahari, tapi harus kencang secukupnya. Kemudian kita putar-putar seperti ini, udah lancar ya. Pasang saringan oli ya, pasang saringan oli udah saya bersihkan. Kemudian tinggal kita cek, tekan persneleng ya teman-teman, harus main. Kalau misalkan nggak main berarti itu ada yang salah. Nah, ketika ditekan persnelengnya maka dia langsung ngopling tuh seperti itu. Jadi ditahan dulu ya persnelengnya, jangan langsung dilepas. Nah, setelah ditahan seperti ini, dia berputar, ketika persnelengnya dilepas dia balik ya, dia sempurna. Kemudian pasang packing yang baru, kemudian bos center ataupun pindowel ada 2 biji, jangan lupa tak dipasang. Kemudian tinggal kita pasangkan langsung ke bagian crankcase-nya. Nah, seperti ini cara pemasangannya, dan harus berhati-hati. Setelah itu kita pasang semua baut-bautnya, dan baut-bautnya juga diperhatikan karena ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Tinggal kita kencangkan saja secukupnya. Kemudian tinggal kita masukkan olinya, knalpot udah dipasang ya teman-teman. Kemudian step udah dipasang, tinggal kita proses pengencangan saja. Setelah ini tinggal kita hidupkan motornya, kemudian langsung dites. Dan 100% saya tidak ragu, karena ini penyakitnya sudah ketemu dari karet kopling dan per sentri yang patah. Nah, setelah kita hidupkan, kasih beban ya, gigi 1 kita gas-gas sedikit. Nah, tidak ada suara kelotok-kelotok dan bunyinya sudah halus lagi. Ketika saya tes pun ini motor sudah enak lagi ya, karena kampas otomatisnya diganti menggunakan yang baru. Sebelumnya itu tidak ada tenaga, sekarang ada tenaganya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat.